Assalamualaikum anak-anakku, silakan kita akan mencoba belajar materi tentang daur biogeokimia. Kita perhatikan materi ini bersama saya, kemudian kita lihat materi ini merupakan kelanjutan dari materi ekosistem, karena dalam ekosistem itu terjadi interaksi. Silakan kalian perhatikan materi-materi ini. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik yang membentuk daur biogeokimia. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada materi ini? Yang pertama, pengertian daur biogeokimia. Yang kedua, macam-macam daur biogeokimia. Yang pertama, daur karbon, daur nitrogen, daur sulfur, daur fosfor, dan daur hidrologi ataupun daur air. Nah, kemudian apa sih pengertian biogeokimia itu? Kita lihat. Nah, ini merupakan peristiwa perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik seperti tanah, air. Lah, macam dari daur biokimia ini ada daur edafik dan daur atmosferik. Edafik itu ketika daur biogeokimia itu menghasilkan gas yang menguap ke udara. Sedangkan daur atmosferik ini daur menghasilkan gas yang menguap ke udara. Oh, ini ada keliru. Daur edafik itu daur tidak menghasilkan gas. Kalau atmosferik itu daur biogeokimia yang menghasilkan gas. Nah, ini adalah daur karbon. Daur karbon ini perputaran unsur karbon di udara. Kita tahu unsur karbon ini di atmosfer selalu berikatan dengan unsur oksigen membentuk karbon dioksida. Karbon dioksida ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses fotosintesis. Nah, bagaimana siklus karbon di udara ini? CO2 ini merupakan hasil samping proses respirasi yang dihasilkan oleh makhluk hidup, baik itu yang ada di air, tumbuhan, maupun yang ada di darat. Nah, ini semuanya akan menguap ke udara. Ini adalah daur karbon. Kemudian ada lagi daur nitrogen. Nah, daur nitrogen ini kita perhatikan itu bagannya di tanah dalam bentuk nitrat, kemudian nitrogen di atmosfer itu selalu berikatan dengan senyawa yaitu N2. Kemudian di situ ada nitrogen dalam tumbuhan dan mikroba, bahan organik, kemudian ada juga senyawa amoniak dan amonium membentuk nitrit dan nitrat, itu daur nitrogen. Nah, kemudian ini adalah daur air. Daur air atau yang dikenal dengan daur hidrologi. Dalam gambar itu menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan. Jadi semua air yang ada di permukaan bumi itu akan menguap ke udara atau yang disebut dengan transpirasi atau penguapan. Kemudian mengalami proses pengembunan atau evaporasi, pengembunan, kemudian membentuk awan, maka terjadilah hujan. Hujan itu akan turun ke permukaan bumi. Kemudian di sini adalah siklus sulfur ataupun yang disebut dengan belerang, daur sulfur. Yang terakhir adalah daur fosfor. Fosfor ini di alam selalu dalam bentuk fosfat, berikatan dengan oksigen membentuk PO4. PO4. Kalau berikatan dengan hidrogen membentuk asam fosfat. Tapi di sini
fosfor ini selalu berikatan dengan oksigen membentuk fosfat, yaitu PO4. Nah, itulah anak-anakku beberapa proses daur biogeokimia. Nah, untuk mendukung materi ini, kalian dapat memanfaatkan buku paket biologi untuk siswa. Nah, buku paket biologi untuk siswa dan juga LKS. Pelajari dan pahami bagaimana proses masing-masing daur biogeokimia. Untuk mempermudah memahami, kita akan membuat bagannya saja. Jadi tidak perlu digambar, tapi dibuat bagan. Nah, itu saja anakku pembahasan pada materi ini ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.